Titrasi diazotasi atau biasa disebut dengan nitrimetri merupakan cara analisa volumetri dengan titrasi redoks yang didasarkan pada reaksi pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit. Larutan asam nitrit ini diperoleh dari mereaksikan natrium nitrit dengan suasana asam. Reaksi amina primer dengan asam nitrit dalam suhu dingin akan membentuk garam diazonium. Titrasi nitrimetri adalah titrasi oksidimetri menggunakan larutan standar yang merupakan oksidator, yaitu natrium nitrit. Pada umumnya, reaksi diazotasi berjalan dalam suhu rendah karena diazonium sifatnya yang mudah mengalami dekomposisi. Parasetamol dapat ditentukan kadarnya dengan metode nitrimetri, menggunakan prinsip reaksi diazotasi. Titrasi diazotasi melibatkan hidrolisis parasetamol untuk menghasilkan amin aromatis primer yang lalu dititrasi dengan natrium nitrit. Sebelum melakukan penetapan kadar parasetamol, mula-mula kita lakukan pembakuan larutan standar sekunder dengan cara masukkan 100 mg asam sulfanilat ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah 5 ml asam klorida pekat dan 20 ml Aquades, lalu didinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 10 derajat Celcius, kemudian dititrasi dengan larutan natrium nitrit 0,05 m dengan menggunakan indikator luar yakni pasta Ki amilum. Titrasi dihentikan apabila saat larutan titrasi digoreskan pada pasta Ki amilum segera berubah warna menjadi biru. Setelah dilakukan pembakuan, selanjutnya kita lakukan penetapan kadar parasetamol dengan cara sebanyak 500 mg sampel parasetamol dilarutkan dalam 15 ml asam klorida pekat dan 30 ml Aquades, lalu direflux selama 60 menit. Setelah itu tambahkan 5 ml asam klorida pekat, kemudian didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius. Titrasi larutan tersebut dengan larutan natrium nitrit yang telah dibakukan tadi sambil dikocok kuat dalam batu es. Titrasi dihentikan apabila saat larutan titrasi digoreskan pada pasta Ki amilum segera berubah warna menjadi biru. Titrasi nitrimetri dipergunakan dalam analisis senyawa-senyawa organik khususnya untuk persenyawaan amina primer. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus berada antara 5 sampai 15 derajat Celcius. Hal itu dilakukan agar asam nitrit yang terbentuk tidak akan menguap, kemudian garam diazonium yang terbentuk tidak akan terurai menjadi fenol. Pada saat melakukan titrasi, itu berada pada suasana asam agar bisa mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit dan bisa membentuk garam diazonium. Untuk mencapai titik akhir titrasi menggunakan dua indikator, yaitu indikator dalam dan indikator luar. Indikator dalam digunakan dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi, contohnya yaitu trapeolin dan methylene blue. Kemudian indikator luar yang dipakai tidak dengan memasukkan ke dalam larutan yang dititrasi, tetapi hanya menggunakan larutan yang akan diperiksa pada indikator ini pada saat titik akhir hampir dicapai. Contohnya ialah kalium iodida amilum. Titik akhir titrasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida akan terbentuk warna biru segera, sebab warna biru juga terbentuk beberapa saat setelah dibiarkan di udara. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari praktikum kali ini. Yang pertama, nitrimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan natrium nitrit sebagai pentriter dalam suasana asam. Yang kedua, suhu titrasi harus 5-15 derajat Celcius agar asam nitrit yang terbentuk tidak menguap dan garam diazonium yang terbentuk tidak menjadi fenol. Yang ketiga, titrasi berada dalam suasana asam agar dapat mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit dan membentuk garam diazonium. Yang keempat, indikator yang digunakan ada dua, yaitu indikator dalam, tropeolin dan methyl blue, dan indikator luar, pasta kanji iodida. Yang kelima, titik akhir tercapainya titrasi ditandai dengan terbentuknya warna biru.